Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan secara detail bagaimana cara pengisian tugas tambahan utama atau tugas tambahan lain ekuivalensi untuk pemenuhan ataupun untuk validasi jam sertifikasi. Mengapa saya buat video ini? Karena memang belakangan ini banyak sekali keluh kesah dari Bapak Ibu yang tidak terbaca tugas tambahan utamanya atau TTU atau juga tugas tambahan lain ekuivalensi. Ya, banyak sekali yang tidak terbaca di halaman InfoGTK. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, ada cara-cara yang harus dilakukan dengan benar ketika Bapak Ibu mengambil tugas tambahan utama ataupun tugas tambahan lain ekuivalensinya. Oke Bapak Ibu, bagaimana cara yang benar menginputnya atau membuat TTU atau TTL di Dapodik? Simak video ini hingga selesai Bapak Ibu ya, saya akan jelaskan secara detail. Oke baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Pertama, yang perlu diperhatikan itu Bapak Ibu dalam penginputan TTU ataupun TTL di Dapodik itu, yang pertama yang perlu diperhatikan itu pertama Bapak Ibu tahun SK-nya. Ya, tahun SK-nya itu tidak boleh ya untuk Wakasek ya untuk tugas tambahan ekuivalensi seperti wali kelas, seperti piket. Kemudian yang lainnya itu tidak boleh SK-nya itu di bawah tanggal 1 Januari 2024. Artinya harus 2024 dan juga sebaiknya dibuat tahun 2025. Itu untuk SK yang harus diperhatikan di dalam pengisiannya ketika di Dapodik. Karena nanti kalau SK-nya sudah kadaluarsa itu tidak akan valid Bapak Ibu ya. Oke, kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan? Yang kedua, jenis ekskulnya. Nanti di Dapodik selain SK-nya, jenis ekskulnya juga harus diisikan Bapak Ibu. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan? Rombel ekskulnya. Rombel ekskul juga harus dibuatkan di Dapodik. Kemudian selain itu, setelah dibuatkan rombel ekskulnya, maka rombel yang dibuatkan tadi itu harus diisikan dengan siswa ekskul. Ya, siswa mana saja yang ingin mengikuti ekskul tersebut. Oke, di sini saya akan lanjut jelaskan langsung ya ke aplikasi Dapodiknya Bapak Ibu. Oke, kita buka saja. Sekarang kita masuk langsung ke aplikasi Dapodiknya Bapak Ibu. Bagaimana cara pengisian yang benar? Oke, perhatikan Bapak Ibu, di bagian pertama itu di bagian Sarpras. Ya, di bagian Sarpras ini silakan Bapak Ibu di bagian tanah dan bangunan. Kalau untuk pengambilan TTU misalnya kepala lab, kepala perpus, maka itu harus dibuatkan Bapak Ibu bangunannya. Bangunan permanennya harus dibuatkan Dapodik. Jangan sampai nanti SK-nya sudah diinput, ya kan? Tetapi bangunannya masih kosong, itu juga tidak akan valid. Jadi cara menginputnya itu Bapak Ibu silakan klik Sarpras, kemudian di bagian tanah bangunan, nanti diklik saja tambah di sini. Ini tambah Bapak Ibu ya, perhatikan kursornya. Di sini klik tambah, nanti baru kita buatkan di sini bangunannya, bangunan perpustakaan, bangunan lab dibuatkan di sini. Kemudian jangan lupa diisi panjang, lebar, dan luas tapaknya. Itu yang pertama yang harus perlu diperhatiin kalau mau valid TTU-nya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai di Sarpras ini, dibuatkan bangunannya, kita lanjut ke gurunya. Ya, silakan diklik GTK di sini, kemudian pilih guru. Di bagian sini akan muncul guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik. Ya, setelah nanti keluar guru-guru ini, maka di sini kita pilih Bapak Ibu. Kita pilih guru yang mana yang ingin kita buatkan TTU-nya. Misalnya kita buat misalnya di sini saya, ya Bapak Wahyu. Kemudian klik ubah di sini. Kemudian di bagian paspor ini klik saja. Di sini kita pilih bagian tugas tambahan. Oke, tugas tambahan. Maka di sini Bapak Ibu di kolom tugas tambahan ini disinilah kita membuat tugas tambahan sebagai kepala perpus, kepala lab atau juga wakasek atau juga tugas-tugas tambahan yang lainnya, misalnya piket, ya kan pembina ekskul dan lain-lainnya. Di mana itu di sini Bapak Ibu? Klik di sini tambah. Sorry sebentar. Tugas tambahan. Klik di sini tambah Bapak Ibu, ya kan? Kemudian pilih di sini. Ini semua adalah jenis TTLE dan TTU semua ada di sini Bapak Ibu. Ya, silahkan dipilih. Ada bendahara bos tapi tidak terbaca Bapak Ibu ya. Yang terbaca itu guru piket, ada kepala bengkel, kepala lab. Klik saja misalnya kepala lab, ya kan? Silahkan klik kepala lab.
Kemudian di sini ruangnya tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Nanti mengisi ruang itu di bagian lain. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini tahun SK-nya Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan, SK-nya itu jangan sampai di bawah 2024 ya. Kemudian di sini tugas tambahannya diisikan ya, TMT-nya kapan mulai diisikan. Kemudian TST-nya di sini Bapak Ibu, tugas selesai tugasnya, tanggal selesai tugasnya itu tidak perlu diisikan di sini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai silahkan diklik simpan di sini. Oke Bapak Ibu, itu untuk pengisian TTU dan TTL-nya di bagian gurunya. Sekarang kita lanjut ke bagian penginputan rombelnya Bapak Ibu ya. Jadi selesai di sini kita masuk ke rombelnya. Sama saja Bapak Ibu ya, mau TTU, mau TTL sama cara pengisiannya. Cuma bedanya nanti untuk kepala lab dan kepala perpus itu tidak ada diisikan rombel, dia hanya bangunan dibuat di bagian sarpas. Kemudian untuk wakasek itu tidak perlu dibuatkan rombel, tidak perlu juga dibuatkan bangunan Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian pengisian untuk rombelnya dan siswanya Bapak Ibu. Oke, di bagian sini Bapak Ibu, perhatikan di bagian rombel ini ada dua, ada rombel reguler, ada rombel ekskul. Nah, disinilah tempat kita mengisikan rombelnya. Oke, kita klik ekskulnya. Bapak Ibu, kita tunggu. Maka di sini kita tambahkan Bapak Ibu. Di sini ada tambah. Oke, tambah. Buat di sini nama ekskulnya apa? Misalnya bola. Buat di sini Bapak Ibu. Bola misalnya. Iya kan ekskulnya bola. Kemudian pembinanya siapa? Cari gurunya Bapak Ibu. Diklik saja dipilih. Misalnya di sini kita buat misalnya ini. Kemudian prasarananya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu ya. Inilah rombel itu maksudnya. Di bagian prasarana ini Bapak Ibu pilih aja. Ya kan yang mau dipakai itu yang mana? Apakah ruang kelas 7 atau kelas 8? Dibuat diklik. Nah, setelah selesai ini Bapak Ibu nanti klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ini kan Bapak Ibu, setelah klik misalnya simpan, oke kita coba saja. Klik simpan di sini. Kemudian masukkan anggota rombelnya Bapak Ibu. Klik yang ekskul bola tadi, klik anggota rombel di sini. Oke Bapak Ibu, nanti akan muncul siswa-siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, masukkan kemari. Ya kan? Nah, siswa yang di sini pindahkan ke peserta didik yang di anggota rombel untuk bola ini, untuk ekskul bola ini. Ini adalah Bapak Ibu cara pengisian yang benar dan insya Allah akan terbaca di halaman info GTK nanti jam tambahannya. Jadi jangan lupa diisikan sini nama ekskulnya apa, jenis ekskulnya, pembinanya siapa, di sini diisikan ruangnya, prasarananya diisikan di sini. Kemudian ditambahkan juga siswanya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup jelas ya. Begitulah cara mengisi TTU, tugas tambahan utama, dan juga TTLE, tugas tambahan lain ekuivalensi. Jangan sampai salah lagi Bapak Ibu ya, supaya terbaca nanti di halaman info GTK. Oke, cukup sekian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Ya kalau ini bermanfaat Ibu, bantu subscribe channel saya, ya bantu follow akun saya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.